Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasyim Tiasfati dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke Bu, sebelum kita mulai, Ibu boleh perkenalkan diri Ibu, nama Ibu siapa dan asal dari mana? Perkenalkan, nama saya Naila. Saya berasal dari Bekasi dan saya lulusan dari Sarjana Sosial. Oke Bu, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Kita lanjut ya Bu. Menurut Ibu, apa sih hal yang paling penting yang harus dikuasai seorang dakwah atau sebelum berdakwah di depan umum? Oke. Untuk apa yang perlu dikuasain yaitu adalah penguasaan materi. Jadi penguasaan materi ini sangat diperlukan sekali saat berdakwah, karena pada saat kita nanti bertemu audiens, kita tahu nih materi apa aja yang akan kita bawa dan apa aja yang kita akan bicarakan pada saat nantinya saat berdakwah. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Biasanya Ibu menentukan gaya bicara itu tuh gimana? Lewat karakter, pribadi, atau penyesuaian sama audiens? Oke. Biasanya saat berdakwah ini kita akan menyesuaikan dengan audiensnya. Nah, menyesuaikan audiensnya ini seperti apa? Misalkan audiensnya ini adalah remaja atau ibu-ibu. Nah, kita bisa menyesuaikan. Misalnya dia bicara untuk remaja kan biasanya kita lebih santai, lebih seperti teman gitu. Jadi tidak terlalu kaku. Jadi jangan terlalu formal banget saat kita berdakwah. Jadi mereka pun akan tetap semangat saat kita mendengarkan dakwah kita. Oh, itu yang biasa Ibu saat berdakwah ya Bu ya? Iya, betul sekali Kak. Oke. Kalau dalam dakwah, seberapa penting sih penggunaan emosi atau sentuhan perasaan? Sangat penting banget, karena kan pada saat dakwah kita tuh harus masuk kayak ke perasaan atau menjiwai banget untuk para audiensnya, jadi bisa meresap ke hati. Jadi apa yang kita sampaikan juga mereka memahami dan paham, jadi kan lebih perasaannya lebih enak gitu nantinya gitu. Oke. Kalau audiens sudah mulai terlihat bosan atau boring, apa sih trik sederhana yang biasanya Ibu lakuin? Oke. Biasanya kalau kita ngeliat nih audiensnya udah bosan atau gimana, biasanya kita akan games atau misalkan tanya jawab, atau yang bikin mereka tidak bosan atau tidak bosan lagi gitu, biar tambah semangat mereka supaya mereka mau mendengar dakwahan atau materi yang kita bawakan gitu. Biasanya kalau games ya mungkin kayak semacam tepuk-tepuk tangan atau semacam teka-teki. Nanti kalau itu kan kita bisa kasih hadiah ke mereka, jadi itu akan menambah semangat mereka, jadi biar mereka tidak bosan. Oke, bagus juga ya Bu ya trik Ibu. Kalau selanjutnya, kalau boleh tahu nih Bu, apa yang biasanya Ibu persiapkan sebelum berdakwah? Biasa itu Ibu latihan atau gimana Bu? Iya, pertama latihannya ini tuh kayak mencakup membaca materi-materi. Misalkan kita kan mau membawa materi apa nih yang akan kita bawa, misal materi tentang pergaulan bebas nih, berarti kita menguasai apa sih Pak pergaulan bebas, apa sih macam-macam atau jenis-jenis pergaulan bebas, kemudian apa yang kita bisa sangat pelajari dalam Al-Quran mengenai pergaulan bebas tersebut. Oh gitu, bagus juga ya Bu ya. Ibu sebelum berdakwah tuh ada persiapannya. Persiapan juga yang lainnya itu seperti ya fisik kita juga sebagai pendakwah, kita harus fit, harus cukup untuk istirahat, kesehatan yang lainnya perlu difokuskan juga untuk persiapan itu. Iya benar Bu, benar. Selanjutnya, ada nggak tokoh atau penceramah yang Ibu kagumi, Ibu jadiin inspirasi Ibu gitu? Ada, itu salah satunya Ustazah Okistiana Dewi. Nah, beliau itu sangat menginspirasi sekali karena ilmunya Masya Allah banget, luas, dan sekarang kan juga beliau sedang menimba ilmu di Mesir. Itu tuh sangat menginspirasi untuk kita terus mau belajar, menimba ilmu, menambah ilmu lebih lagi. Oke Bu, sekian wawancara dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Kak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.